Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Pak Asmaul Husna, asal SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang. Peserta PPG Darjah kategori 2 gelombang pertama. LPTK Universitas Negeri Surabaya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi UKM PPG tahun 2022 dengan materi elemen Undang-Undang Dasar, submateri evaluasi produk perundang-undangan di Indonesia. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di dalam pembelajaran PPKM pada pagi hari ini. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua? Injil ya? Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya ingin dari perwakilan untuk memimpin berdoa. Siapa? Doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita sebelum lanjut pada materi, Bapak ingin mengajak bernyanyi bersama. Salah satu untuk memimpin sebagai DJ. Silakan. Namun sebelum itu Bapak berpesan kepada anak-anak semuanya bahwa pada pagi hari ini mari kita giat belajar. Pastinya harus semangat dalam belajar. Materi minggu lalu itu tentang apa? Masih ingat? Ya, apa? Yang keras tentang perundang-undangan. Tepatnya tentang apa? Ya, tata urutan sistem perundang-undangan.
di Indonesia. Ada berapa? 6. Nah, masih ingat apa saja 6 itu? Masih. Ya, coba. Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tas MPR. Kemudian undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Selanjutnya, peraturan daerah provinsi. Terus selanjutnya, ya, perda kabupaten kota. Ada 6 itu ya. Baik. Kita hari ini tidak jauh dari materi minggu lalu. Ya. Nah, untuk hari ini silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Kita mengetahui tentang ketidaksesuaian antara produk perundang-undangan. Ini nanti Bapak akan memberikan alur pembelajaran terkait dengan hari ini. Itu nanti kalian diskusi, tanya jawab, presentasi, dan nanti ada penilaian. Penilaian ada penilaian sikap, penilaian teori juga. Masuk di akhir ya. Nanti tolong dari teman-teman semuanya untuk keaktifannya di diskusinya, di presentasinya, ditanya jawabnya nanti ya. Baik, nanti Bapak menilai. Nah, ini Bapak punya video, silakan dilihat, disaksikan dengan sesama ya. Pemirsa Indonesia kini punya provinsi ke-38. DPR RI sahkan rancangan undang-undang atau RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya jadi undang-undang di gedung DPR MPR RI Jakarta. Ya, baik. Itu tadi sudah hidup RUU-nya menjadi undang-undang bahwa provinsi di Indonesia ada berapa? 8. Yang termuda adalah Barat Daya. Ini salah satu wujud daripada ditetapkannya RUU menjadi UU. Dan itu berlangsung mulai dari bulan ini ya, minggu lalu. Baik. Silakan. Soal yang pertama. Ya, silakan. Ya. Pernah? Iya. Di mana? Di Malang pernah. Di Malang. Pernah. Di Malang mana itu? Di bundaran apa? Wali Kota. Iya, Wali Kota. Wali Kota Malang. Di kantor DPRD ya. Ya. Foto yang kedua. Ya, silakan. Penawaran itu juga berkaitan dengan pasal atau undang-undang yang kalau umumnya tidak jelas atau ditafsirkan biasanya di Indonesia itu berlaku disebut dengan pasal karet. Beberapa di antaranya itu mengatur tentang pencemaran nama baik, penistaan agama, undang-undang lalu lintas serta UIT. Iya, pasal karet itu pasal yang kecil ya. Kecil. Tidak ada tolak ukurnya. Bisa lentur seperti karet itu ya. Kadang pendek, kadang panjang. Baik, dulu. Selanjutnya, pernah melihat ini ya? Kalau nanti ketemu di Kota Malang, di Balai Kota itu dekatnya stasiun ya. Kalau yang lainnya, pernah? Pernah melihat? Pernah melakukan mungkin? Ya. Baik. Mengapa mereka melakukan ini? Untuk mencari keadilan. Karena ada beda pendapat. Karena ada beda pendapat. Betul. Ada lagi? Karena ikut-ikutan. Ya.
Omnibus Law. Baik. Ini mengapa mereka melakukan ini? Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk siapa? Ini mengapa mereka melakukan ini? Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual itu kurang berat. Oh ya, Kurang adil. hukuman kurang keras, kurang adil. Ya. Ada lagi? Setelah kita melihat dan beberapa kasus yang sudah kita tayangkan, kita tahu ya RUU dijadikan UU itu melalui banyak tahap. Nah, Bapak ingin dari kalian memaksimalkan pembahasan ini, saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini nanti mengerjakan yang di sampingnya itu yang di titik-titik itu. Nah, di titik ini ya. Ada 4 kelompok. Kita pembagiannya berhitung ya. Mulai dari sini. 1, silakan ke kelompok yang sudah ditentukan tadi. Oke, berarti ambil materi UU PKS langsungnya yang ambil toko pengertian PKS, mari ngurus langsung pasal-pasal karet itu sebenarnya tujuan-tujuan. Pada dasarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah gabungan dari dua undang-undang dan dua ITE. Pasal-pasal karet itu video. Pasal karet itu pasal sing apa truk sing Multitafsir. Contohnya pasal pemeriksaan dalam pasal 46 KPK lama disebutkan bahwa pemeriksaan tersangka oleh KPK merujuk pada ketentuan dari KPK. Namun dalam ini baru pasal itu dirubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di Kitab Hukum Acara Pidana. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Alhamdulillah. Baik, kita sebelum presentasi ke depan, Bapak akan mengajak seperti setelah kita melakukan kerja keras dan berpikir dengan begitu keras. Silakan untuk
Untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan. Bagi yang ingin bertanya nanti silakan bertanya. Bagi yang kurang sepakat sependapat disampaikan. Ya, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 dengan saya Ahmad Hendra Pandi, Intan Abdullah Salsabila, Meta Wibriati dan Dimas Alim Makmur. Saya menjawab pertanyaan satu, yaitu topik permasalahannya diambil. Di sini kami mengambil topik yang yaitu kontroversi undang-undang Omnibus Law. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Kenapa Omnibus Law menimbulkan kontroversi? Kami jadi jawab, karena undang-undang ini populer disebut dengan undang-undang sapu jagat atau Omnibus Law. Undang-undang ini banyak menuai kritik karena dianggap banyak merugikan hak masyarakat biasa serta berpotensi meningkatkan demoralisasi. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang Omnibus Law sudah disahkan, ya. Kita berlanjut pada RUU selanjutnya. Silakan. Kelompok 2. Silakan diperhatikan kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi topik permasalahan kontroversi UU KPK. Permisi, saya ingin bertanya. Dalam revisi Undang-Undang KPK yang baru, terdapat 7 poin yang mendapat perhatian. Salah satunya adanya Dewan Pengawas. Menurut kalian, apakah adanya Dewan Pengawas KPK itu memberatkan atau menguntungkan tugas KPK? Baik, izin menjawab. Menurut kami adanya dewan mengganggu independensi KPK karena setiap adanya penyidikan, penggeledahan atau penuntutan harus ada izin dari dewan pengawas. Baik, gimana tanggapan? Pertanyaan kelas? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kabila Ahmadani dan teman saya Dewi Rizlina. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang originasi pengesahan UU PKS. UU PKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah undang-undang
mereka berpendapat bahwa hubungan di luar nikah asalkan suka sama suka diperbolehkan, dan hubungan sesama jenis asalkan suka sama suka juga diperbolehkan. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa aborsi dilegalkan selama mereka setuju untuk melakukan aborsi. Tetapi tindakan non-fisik seperti catcalling akan terkena pasal dan mendapatkan hukuman. 3. Tujuan pengesahan RUU: melindungi korban revenge porn atau penyebar video pornografi dan memberikan rehabilitasi bagi para pelaku kekerasan seksual. Yang keempat, pendapat dari kelompok kami tentang RUU PKS, yaitu kami tidak mendukung pasal tersebut karena mengakibatkan kita salah tafsir tentang pasal tersebut. Dari pasal tersebut banyaknya beranggapan bahwa RUU PKS mengizinkan perzinahan LGBT atau penyuka sesama jenis hingga aborsi, tetapi tindakan non fisik seperti catcalling akan terkena pasal dan mendapatkan hukuman karena tidak sesuai dengan norma agama dan budaya bangsa Indonesia. Apalagi pasal ini memiliki kemungkinan menjadi pasal karet, tetapi kami menginginkan adanya perbaikan supaya tidak ada yang salah tafsir, dan undang-undang ini juga dibutuhkan untuk melindungi korban kekerasan seksual yang ada. Dari diskusi kami mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Misi saya perwakilan dari kelompok 4 ini mengajukan pertanyaan. Lalu nantinya RUU PKS ini diajukan untuk siapa saja? Izin menjawab. Jadi RUU PKS ini ditujukan untuk melindungi korban kekerasan seksual tanpa terkecuali. RUU ini juga menjangkau pelaku dari latar belakang serta gender apapun. Ya. Bagaimana pertanyaan? Ada pertanyaan lain dari kelompok lain mungkin? Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk baik, dari RUU PKS ini yang sudah disahkan ya, itu semuanya melindungi semua gender, baik laki-laki maupun perempuan. Korban itu tidak selamanya perempuan, tapi juga laki-laki juga. Ya, jangan dibilang korban selalu perempuan, tidak. Ada juga yang korban laki-laki. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Tidak. Kita lanjutkan pada kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcella Aziza dan rekan-rekan saya. Kalian dari Jalan Fardi. Saya Vera Julia. Saya Muhammad Ramadan. Di sini kami akan menyampaikan pendapat dari kelompok kami. Untuk topik yang kita bahas yaitu kontroversi UU ITE. Kita tadi sudah membahas terkait dengan RUU yang kontroversial. Mulai dari yang kelompok pertama tentang RUU Omnibus Law sampai dengan kelompok yang keempat tentang ITE. Itu ada di masyarakat yang banyak. Nah, itu apa yang menjadi penyebabnya? Tadi sudah diulas oleh kelompok terkait dengan ketidaksetujuannya, ketimpangannya, ketumpang tindihannya peraturan-peraturan itu, RUU itu ya. Kita tadi sudah membahas tentang itu. Nah, kita berlanjut terkait dengan
Simplifikasi regulasi. Ini ada 3.143 regulasi yang terdiri dari keputusan dalam negeri serta peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu nggak boleh. Peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan sama peraturan-peraturan yang lebih tinggi lagi. Misalkan Perda itu nggak boleh bertentangan sama PP, sama UU, sama Undang-Undang Dasar. Ya, jadi harus lurus. Manakala Undang-Undang Dasar itu berbicara tentang kebebasan beragama, peraturan yang ada di bawahnya harus sesuai dengan kebebasan beragama itu. Tidak boleh memaksa ya. Nah, ini contohnya terkait dengan itu ya di pasal 29 ayat 1 itu. Ya. Kita lanjut. Asas-asas dalam Perpu, dalam PP, dalam undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan, semuanya ini ada 6. Ya, yang pertama, ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jelas ya. Yang kedua, harus merujuk atau memiliki contoh terhadap pasal atau ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari apa dulu? Perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan serta penyebaran. Ya, ada berapa itu Mas? Ada 8 yang mesti dijalankan oleh legislatif atau membuat perundang-undangan itu. Jadi itu semuanya harus dijalankan. Nah, tidak kalah penting ada penghapusan dari peraturan perundang-undangan yang dibuat. Ketika sudah didraftkan, itu ada dari kalangan akademisi, dari kalangan golongan tertentu yang biasanya kalau RU pendidikan terkait dengan orang-orang yang pendidikan. Kalau yang bisnis, investasi itu kalangan swasta, kalangan investor gitu ya. Jadi disesuaikan sama stakeholder yang baik. Kalau ada RUU yang masih belum dijalankan, ada review. Yang memfinalkan putusan itu siapa? Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang ada di bawahnya UU, misalkan Perda, Kabupaten Kota, atau yang lainnya, itu siapa? Tepuk tangan untuk kita. Soal terakhir, bagaimanakah ketentuan suatu undang-undang dapat digugat atau dibatalkan? Ya, silakan. Jadi undang-undang itu memiliki kriteria. Yang pertama, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Baik, dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, ada pertanyaan? Tidak. Silakan salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Izin menyampaikan kesimpulan dari hasil bahasan ini. Yang pertama itu ada 6 asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya refleksi. Dan silakan. Saya ingin menyampaikan refleksi saya yang akan saya dapatkan dari pembelajaran kali ini. Ya, pembelajaran kali ini menyenangkan karena jadi kita tahu apa saja yang kita sehari-hari ini, yang Pak Materi tadi. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Sudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Baik, dari hasil diskusinya sudah selesai, presentasi juga sudah selesai. Tolong LKPD yang sudah dikerjakan dikumpulkan. Saya nilai. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat awal sebelum berkelompok. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak ingin melihat hasil daripada diskusi tanya jawaban dan penguasaan materi dari anak-anak semua. Ini saya kasih soal ukur, ya. Silakan disiapkan poinnya untuk HP taruh kanan 4. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Mulai. Tidak perlu contekan. Langsung fokus. Baik, anak-anak, dari soal sudah selesai? Silakan, waktunya 2 menit lagi. Sudah selesai? Sudah. Baik, terima kasih. Silakan dimulai. Sudah ya, sudah. Sudah semuanya ya? Alhamdulillah kita sudah melakukan banyak tahapan ya. Semoga di pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Temannya hidayah itu kan tidak harus datang sekarang ya. Bisa saja 2 hari tahun depan di sini ya. Tapi untuk yang sudah mengerti pada hari ini, syukuri. Ya. Kemudian bagi yang sudah mendapatkan, lakukan. Tularkan. Ya, gitu. Itu merupakan wujud khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sama. Ya, ini sudah selesai, alhamdulillah. Dari bahasa tadi masih ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, untuk minggu depan pembelajaran dilanjutkan dengan menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan RUU ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada bisa diakhiri. Silakan. Tadi yang memimpin laki-laki, sekarang perempuan untuk pimpin dua. Persiapan doa perkaitan doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bila mana Bapak ada salah ucap, salah memberikan pernyataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.